Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak punya tombol otomatis? Ada situasi tertentu atau orang tertentu ngomong, terus klik. Reaksinya gitu lagi, gitu lagi. Mungkin pas dikritik, atau waktu gagal, atau pas lagi ngobrol sama atasan, gitu ya? Iya, sering banget itu. Itu biasanya nyangkutnya ke pemicu emosional kita. Nah, benar. Jadi, di pembahasan kita kali ini kita mau coba bongkar nih soal pemicu-pemicu emosional tadi sama pola-pola respons kita. Terutama di konteks kerjaan ya. Oke. Kita lihat gimana sih pemahaman ini bisa bantu kita biar lebih luas gitu ngadepin situasi sulit. Sumbernya macam-macam, tapi banyak dari riset dan tulisan pakar di Harvard Business Review soal kecerdasan emosional, resiliensi, gitu-gitu. Betul. Misinya sih simple ya, kita pengen bantu Anda semua buat ngenalin pemicu dan respons ini, baik di diri sendiri maupun di orang lain. Oh, penting tuh lihat di orang lain juga. Iya kan. Terus nemuin cara praktis buat ngelolanya, bukan ditekan loh ya, tapi dikelola. Biar apa? Biar lebih punya kendali aja, lebih berdaya pas interaksi sehari-hari. Oke, menarik. Kita mulai dari pemicunya dulu kali ya. Ada yang bilang kan soal feedback atau masukan itu bisa bikin kita defensif. Banget. Itu sumber utama seringnya. Ada 3 jenis pemicu katanya. 1, truth triggers. Itu pas kita ngerasa, wah ini infonya salah nih. 2, relationship triggers. Ini lebih ke siapa yang ngomong. Kita keganggu sama orangnya, bukan isinya. Nah, iya. Sering juga tuh. Terakhir, yang paling dalam nih, identity triggers. Pas kita ngerasa masukan itu nyerang jati diri kita. Wah, ini berat nih. Betul. Dan jangan lupa juga efek tumpukan dari hal-hal kecil sehari-hari. Kayak kegagalan kecil, gangguan kecil. Oh, ngaruh juga ya? Ngaruh banget. Daniel Goleman itu ngingetin, hal-hal kecil ini kalau numpuk bisa micu yang namanya pembajakan amigdala. Pembajakan amigdala apa tuh? Itu kayak ledakan respon emosi dari bagian otak primitif kita, si amigdala ini. Jadi sebelum bagian otak logis kita, korteks prefrontal itu sempat mikir, kita udah keburu bereaksi duluan. Tiba-tiba udah defensif aja, atau marah. Wah, iya. Kayak dibajak emosi sendiri ya rasanya. Terus responsnya biasanya gimana tuh kalau udah dibajak? Polanya macam-macam sih. Ada yang umum banget ya, kayak bertahan, jadi defensif gitu, atau marah, menarik diri, diem aja, atau malah nyalahin orang lain. Ada juga yang lebih halus, kayak pasif-agresif, misalnya nyindir, sarkasme, atau sengaja nunda-nunda kerjaan. Oh, itu termasuk juga ya? Iya, nah ini nih yang menarik. Kadang respon kita itu juga terkait sama gimana kita ngerasain atau gunain kekuasaan. Atau gimana kita bereaksi sama orang yang kita anggap punya kuasa. Maksudnya gimana tuh? Ada konsep namanya paradoks kekuasaan. Jadi katanya nih, pas orang ngerasa punya kuasa, cenderungnya bisa jadi kurang empatik. Atau lebih egois, bahkan kasar. Wah, serem juga ya. Makanya penting banget buat refleksi diri. Gimana sih gaya kekuasaan kita? Pas kita ngerasa pegang kendali, kita jadi lebih nutup diri. Atau malah gampang ngejudge. Atau sebaliknya, gimana kita bereaksi kalau ngerasa orang lain yang punya kuasa lebih? Wah, dalam nih. Bisa jadi ini ngejelasin kenapa kadang ada rekan kerja yang rasanya sengaja banget ngeremehin kita ya. Bisa jadi itu cara dia nunjukin kuasanya. Atau malah sebaliknya nutupin rasa nggak amannya dia karena ngerasa kurang kuasa. Dinamika kantor kan kompleks gitu ya. Iya, bener banget. Kesadaran diri soal ini penting berarti. Terus, gimana dong cara ngelola ini semua? Biar nggak kebajak terus atau malah jadi pelaku yang nggak enakin. Nah, kuncinya itu ada di kesadaran sama kelincahan emosional. Mindfulness atau kesadaran penuh itu penting banget. Mindfulness ya? Itu bukan berarti jadi pasif kan? Bukan pasif, tapi lebih ke menyadari pikiran dan perasaan kita saat itu muncul. Sadar aja dulu tanpa langsung dihakimi. Kasih jeda sedikit sebelum reaksi. Jeda sepersekian detik itu ya? Iya, manfaatnya gede loh. Bisa ningkatin performa, kreativitas, hubungan juga jadi lebih baik. Ada latihan gampangnya nggak buat kita-kita yang sibuk nih? Ada banget. Latihan simple kayak fokus ke napas aja. Tarik napas, buang napas, biarin pikiran datang terus pergi. Nggak usah ilawan atau diikutin. Cukup sadari aja. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tapi kalau rutin, itu bisa ngelatih otak jadi lebih tangguh. Katanya sih bisa geser aktivitas otak dari area stres ke area yang lebih resilient. Nah, ini nyambung ke konsep kelincahan emosional. Kelincahan emosional, apalagi itu?
Itu kemampuan buat ngenalin pas kita lagi nyangkut sama pikiran atau emosi negatif. Jadi kita sadar, oh saya lagi kesel nih. Atau wah pikiran ini muter-muter terus. Terus kita terima perasaan itu. Bukan berarti pasrah atau setuju ya. Tapi mengakui aja, oke saya lagi ngerasa gini. Habis itu, kita bisa milih secara sadar mau bertindak gimana sesuai sama nilai-nilai kita. Bukan cuma ngikutin impuls sesaat. Oke. Jadi mindfulness kasih jeda, kelincahan emosional bantu kita pakai jeda itu dengan lebih bijak. Gitu ya? Tepat. Nah, strategi praktisnya gimana nih? Pas udah berhadapan langsung sama orang atau situasi yang, bikin emosi jiwa gitu. Ada saran bagus nih, fokus ke diri sendiri dulu. Kita nggak bisa ngubah orang lain kan, tapi kita bisa ngubah respons kita sendiri. Bener juga. Coba pisahin antara fakta kejadiannya sama cerita yang kita buat di kepala kita tentang kejadian itu. Seringnya kan cerita kita ini nih yang bikin makin panas. Oh iya ya, interpretasi kita ya. Betul. Terus coba lihat dari lensa optimisme realistis atau lensa panjang. Kira-kira ada pelajaran apa sih dari situasi ini buat jangka panjang? Oke. Nah gimana kalau sama rekan kerja yang tadi tuh? Yang mungkin sengaja ngeremehin atau yang pasif-agresif? Nah, kalau yang suka ngeremehin, coba deh pahami pemicunya dia apa. Seringnya itu karena dia ngerasa nggak aman atau terancam. Jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Kadang ngasih apresiasi tulus ke dia kalau emang ada yang pantas diapresiasi ya, itu bisa ngeredain rasa terancamnya. Tapi yang paling penting, tegakin batasan kita. Jelasin mana yang oke, mana yang enggak. Oke, catat. Kalau yang pasif-agresif? Yang suka nyindir atau nunda kerjaan? Kuncinya tetap tenang, jangan kepancing. Coba gali, sebenarnya ada isu apa sih di balik perilakunya dia? Mungkin ada yang dia nggak setuju tapi nggak berani ngomong langsung? Bisa jadi. Coba akui poin dia yang valid. Kalau ada, biar diskusi bisa balik ke substansi masalah. Terus, fokus ke perilakunya, bukan niatnya. Bilang aja, waktu kamu bilang terserah nadanya gitu, aku jadi bingung maksudnya apa ya, gitu. Jangan langsung nuduh, kamu sengaja ya bikin aku kesel. Dan, lagi-lagi, tetapkan batasan yang jelas. Sip. Terus, dalam percakapan sulit secara umum, ada tips tambahan? Penting banget buat sadar pola reaksi kita sendiri itu gimana. Kalau udah tahu kita gampang kepancing sama A atau B, kita bisa siap-siap. Kalau perlu, latihan dulu mau ngomong apa. Latihan? Iya, bayangin senarionya. Terus, pas ngomong, sampaikan pesannya jelas, jangan muter-muter. Jaga nada suara tetap netral. Kadang kalau lawan bicara mulai agresif, kita bisa sebutin taktiknya dia secara terbuka. Misalnya, saya perhatiin nada suara Anda mulai naik nih. Bisa kita bicara lebih tenang? Itu kadang bisa melucuti senjata mereka. Wah, oke juga tuh caranya. Intinya yaitu tadi, balik lagi ke kesadaran diri sama pilihan respons kita. Kenali pemicunya, pahami pola reaksi kita, termasuk gimana kita bereaksi sama dinamika kekuasaan, terus latih respons yang lebih sadar dan terampil. Jadi intinya bukan soal nahan atau neken emosi ya, tapi lebih kayak belajar menari sama emosi itu dengan lebih bijak. Mengelola respon kita sendiri itu kunci buat bangun hubungan kerja yang lebih sehat. Betul banget, sekaligus ngurangin stres buat diri sendiri, dan akhirnya jadi lebih efektif juga kan dalam peran apapun. Memahami dinamika ini, termasuk gimana persepsi soal kekuasaan itu mempengaruhi kita dan orang lain, itu bagian penting banget dari kecerdasan emosional di dunia kerja yang, kadang rumit ini. Oke. Nah, setelah dengerin ini semua nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungin di rumah atau di jalan pulang nanti. Pola perilaku sulit apa ya yang mungkin Anda sendiri tunjukkan tanpa sadar pas lagi merasa terpicu? Dan gimana kesadaran soal itu bisa mulai ngubah cara Anda interaksi besok?